Media sosial kembali dihebohkan oleh aksi kontroversial seorang content creator yang memicu kemarahan publik setelah mengunggah video parodi penyandang disabilitas. Konten tersebut menuai kecaman keras karena dianggap tidak sensitif dan sangat menghina, apalagi digunakan sebagai sarana promosi produk kecantikan. Netizen yang budiman merasa geram dan menilai bahwa perilaku diskriminatif seperti itu sangat tidak layak dijadikan bahan hiburan maupun strategi pemasaran. Pakar kesehatan turut menyoroti bahwa candaan merendahkan ini dapat memperkuat stigma negatif serta memicu gangguan psikologis serius bagi kelompok disabilitas. Meskipun pemilik akun Violeta Aksandria telah menyampaikan permohonan maaf, publik tetap mengecam tindakan bullying tersebut yang sangat melukai empati. Fenomena ini menjadi pengingat keras bagi para konten creator untuk lebih menjaga etika dan berhenti mengeksploitasi keterbatasan fisik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Hari ini aku nggak mau bahas soal Sandreanya, tapi di sini aku mau bahas soal brand yang pakai jasa Sandrea untuk kontenin produk-produknya mereka. Dan setelah kasus ini heboh, para brand itu tetap tidak mau Sandreanya tuh hapus kontennya. Apakah sayang? Karena viewsnya udah tinggi. Gini ya, aku content creator dan aku juga ibu dari anak penyandang autism. Sebelum brand approach creator, mereka pasti cek dulu nih followersnya, gaya kontennya seperti apa. Dan pas udah deal pun, biasanya kita creator kita akan share nih, kita mau gaya campaignnya seperti apa. Jadi si brand udah tahu dong karakter personal brandingnya Sandrea dan gaya kontennya mau seperti apa saat di shoot. Oke kan itu. Apa karena tim marketingnya nggak paham soal ableism? Apakah ableism tuh nggak sepenting isu rasisme, body shaming dan lain sebagainya? Ini bukan cuma soal satu kreator. Tapi ini soal seberapa serius brand paham pesan yang mereka dukung lewat kreator yang mereka pilih untuk mewakili produk mereka. Yang dibeli itu bukan cuma views dan engagement, tapi juga nilai dan pesan yang kreator itu bawa. Padahal ya, kalau brand sadar, mereka bisa loh minta Sandrea buat take down konten mereka dan shoot ulang tanpa harus ada embel-embel yang meremehkan atau merendahkan penyandang disabilitas. Tapi mereka nggak lakukan hal itu dan kita cukup tahu aja. Untuk para content creator dan influencer, I have a question. Apakah emang udah sehabis itu idenya atau emang menggunakan konsep seperti ini sengaja memilih cara tersebut biar menarik perhatian? Di era sekarang, viral tuh sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Hampir siapapun bisa mendapatkan perhatian publik sekarang ini. Pertanyaannya bukan bagaimana caranya viral, melainkan viral karena apa? Karena pada akhirnya cara seseorang membangun popularitas akan mencerminkan nilai yang dia pegang. Konten yang dibuat, pesan yang disampaikan, dan batasan yang dipilih atau diabaikan akan menjadi penilaian publik terhadap karakter dan integritasnya. Guys, come on. Viral itu sementara, tetapi reputasi dan jejak yang ditinggalkan bisa bertahan jauh lama. Karena itu, menurut saya, konten kreator yang baik bukan hanya memikirkan engagement dan angka penonton, tetapi juga dampak dari konten yang ia tampilkan kepada audiensnya. Tolong kepada seluruh konten kreator, influencer, sebelum tekan tombol posting, cek lagi, riset lagi, apakah konten ini akan berdampak positif atau negatif? Apakah konten ini berpotensi merugikan diri sendiri atau sebaliknya? Kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan agar kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang muncul untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Guys, kalian ada yang ngikutin kasus ini nggak? Ada influencer TikTok yang mempromosikan barang endorse-nya dengan memparodikan anak-anak penyandang disabilitas. Influencer TikTok ini sudah meminta maaf sih setelah videonya viral dan di-stitch oleh akun TikToknya Kak Sadam. Seperti yang kita tahu ya, Kak Sadam itu adalah pemerhati atau influencer yang menaruh perhatian terhadap anak-anak penyandang disabilitas, dan beliau tidak terima karena adanya tren seperti ini. Banyak para netizen mau memboikot barang-barang endorse yang telah mengendorse influencer TikTok tersebut karena dianggap meloloskan konten-konten seperti itu demi mempromosikan barang endorse-nya. Aku tidak mau menyebutkan siapa influencer TikTok tersebut, silahkan kalian cari aja karena
berita ini sudah viral di mana-mana. Dan setelah viral berita ini, ada lagi tren terbaru yang memparodikan anak-anak disabilitas, yaitu tren dance pisu yang ada di TikTok. Ini aku sematkan ya trennya. Lagi-lagi Kak Sadam itu tidak terima dan men-stitch video ini, dan beberapa influencer TikTok yang memparodikan anak-anak disabilitas dengan dance tisu ini sudah meminta maaf langsung dengan berkomentar di akunnya Kak Sadam. Jadi kalian para afiliator dan aku juga afiliator, pintar-pintarlah meng-up konten. Jangan karena view, karena ingin pengikutnya banyak, karena ingin konten kita viral dan ingin barang endorsement kita terjual banyak, kita rela membuat konten-konten bodoh seperti ini. Aku juga afiliator, tapi aku masih menggunakan akal sehat. Di zaman seperti ini, di ekonomi yang seperti ini, kita lurus-lurus aja lah mencari rezeki atau mencari uang di platform sosial media. Kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak penyandang disabilitas ya. Yang mereka rasakan itu mereka juga pengen normal seperti kita, tapi ternyata kalian malah memparodikan mereka. Jadi sekarang terserah kalian para netizen, kalian mau meng-cancel kultur atau tidak, atau tetap mau membeli produk-produk yang telah di-endorse oleh influencer TikTok tersebut. Semoga setelah kejadian ini para brand-brand segera mengevaluasi dan mengfilter konten-konten yang lolos untuk mempromosikan produk-produk mereka. Inilah adalah alasan kenapa gue gak pernah ngajarin lu semua untuk jadi orang yang kebelet viral, tau gak lu? Gila-gila FYP, gue gak pernah ngajarin lu itu, ya. Karena kalau lu udah fokusnya ke angka, lu fokusnya ke FYP, otak lu itu udah mati, hati lu tuh udah mati, gak ada perasaannya lagi. Yang penting viral, segala cara dilakukan. Contohnya cewek ini nih, ya, yang memparodikan kaum disabilitas untuk keperluan konten endorse. Sakit kan? Tujuannya apa? Supaya viral, caper, supaya menarik perhatian orang. Kan tujuannya satu itu doang. Gak peduli dia mau melukai perasaan orang lain, apalagi kaum disabilitas. Yang penting viral. FYP, gila-gila FYP, tau gak lo? Makanya dari awal gue jadi edukator di TikTok ini, gue selalu bilang, kalian tuh jangan fokusnya ke viral, ya. Buat apa video kalian disebarkan secara angka viral, tapi nggak tepat sasaran? Banyak kan kejadian misalnya afiliator, wih videonya rame tapi nggak ada yang beli. Itu tandanya apa? Video lu disebarkan entah ke bocil, pokoknya intinya ke orang yang tidak tepat sasaran. Buat apa? Itu namanya noise, berisik doang, tau nggak? Udah bertahun-tahun nih gue perhatiin banyak orang tuh diracunin sama angka FYP doang, sama angka views doang. Nggak cuman kreator, brand pun juga masih banyak tuh yang melihat kreator itu dari viewsnya. Terutama brand-brand yang otaknya agak-agak jadul, ya. Endorse si A, yang penting viral, nggak peduli, ya. Orangnya kayak gimana, problematik atau enggak. KO spesialis juga masih banyak yang ngelihat hal-hal seperti itu. Yang penting viral, yang penting followersnya banyak. Bahkan ini cewek udah minta maaf guys, dan dia bilang tidak bisa menghapus videonya sepihak karena masih ada kerjasama sama brand. Nah ini contoh brand yang kerjasama sama cewek ini nih. Contoh yang penting viral, contoh brand yang mengejar viral-viral doang. Kalau gue jadi pemilik brandnya, udah pasti gue suruh hapus. Bahkan waktu dia kirim draftnya sebelum dia posting, gue bilang, tolong dong diubah konsepnya, jangan kayak begini, ya. Kan nama brand lu sendiri yang rusak, goblok. Makanya mulai sekarang, ya, mau lu kreator, mau lu afiliator, mau lu influencer, termasuk brand, stop hanya melihat sisi viralitasnya aja. Tapi lihatlah secara keseluruhan, ya. Gue udah sering bilang, viral-viral nggak ada konversi. Badut digital lu tau nggak? Apalagi yang punya brand. Viral-viral murahan doang, bikin brand lu tuh jadi rusak. Makanya gue selalu bilang, bangun personal branding, ya, yang menciptakan value jangka panjang, ya, yang bisa jadi aset jangka panjang. Bukan sekedar viral-viral sampah murahan doang. Kayaknya konten ini baru lewat di FYP TikTok gue karena gue gak pernah lihat sama sekali. Tapi pas gue lihat konten si anak ini, gue lumayan kesel banget. Jadi ada salah satu akun di TikTok ini dengan follower 100.000 lebih. Jadi dia bikin self-branding di sosial media itu dengan bikin video memparodikan orang-orang dengan disabilitas. Kalau gue lihat dari bentukannya ya anak ini, dia bukan anak kecil lagi.
Bahkan ya zaman sekarang anak kecil pun udah pada pintar banget dengan tidak mengolok-olok teman-temannya dengan disabilitas. Karena apa? Diajarkan di rumah. Orang tuanya pun udah pada pintar zaman sekarang. Tapi nggak tahu kenapa si manusia ini, dia dengan percaya dirinya dan merasa kalau dirinya tuh lucu dengan memparodikan orang-orang dengan disabilitas. Gue tahu tujuan lo itu apa, karena mungkin pernah sekali viral dengan lo mengolok-olok orang disabilitas. Karena ngeliat rame, jadi lo tahu, oh ternyata mereka suka yang seperti ini. Makanya akhirnya lo lanjutin terus, karena itu menguntungkan buat lo, dengan itu lo dapat endorsement. Bahkan lo jadikan itu sebagai self-branding di diri lo. Karena gue lihat dari sekian banyak video lo yang ada di TikTok, yang orang tuh udah mengecam dan marah banget sama kelakuan lo, akhirnya lo take down video-video lo. Dan sekarang yang tersisa video lo tuh sedikit banget. Itu menunjukkan bahwa konten yang lo bikin itu hampir 80% itu tentang orang-orang dengan disabilitas. Nih, kalau misalkan lo tonton video ini, atau mungkin ada temannya yang nonton ini, tolong dikasih tahu. Pertama, lo nggak lucu sama sekali. Kalau lo berasa imut, lucu, dan menggemaskan, sama sekali lo nggak lucu. Kalaupun ada orang-orang yang ketawa dan menganggap lo lucu, berarti mereka satu golongan sama lo. Sama-sama sakit jiwa. Kalau misalkan orang-orang nggak ngecam lo di sosial media, gue yakin banget lo akan tetap melanjutkan itu. Itu menandakan apa? Lo nggak berakal. Kedua yang pengen gue notice di sini adalah, jadi dia kan suka bikin endorsement dengan memparodikan orang-orang disabilitas. Dan ada komentar yang kayak gini. Ini gue kasih tahu sedikit ke kalian ya. Pertama, brandnya juga ikutan sakit. Kenapa kalian mau membuat brand kalian jadi jelek di mata masyarakat? Brand yang sudah kalian bangun dari nol dengan susah payah, dengan membayar orang-orang yang seperti ini. Di mana empati kalian sebagai manusia? Itu kan brief dari brand. Gue kasih tahu juga sekarang. Brand itu biasanya mengikuti personal branding kalian di social media. Contohnya gue, kalau misalkan gue di endorse, biasanya mereka akan minta gue storytelling. Karena branding gue di social media adalah storytelling. Makanya setiap mereka minta kerja sama gue, biasanya itu melalui storytelling. Sama halnya dengan kasus ini. Pasti itu berdasarkan apa yang sering dia tampilkan di social media biar rame. Dengan memparodikan orang-orang disabilitas seperti ini. Kamu pernah mikir nggak gimana perasaan orang tuanya kalau ngelihat video kamu? Orang-orang dengan disabilitas, mereka itu setengah mati lo berdamai dengan diri mereka sendiri. Dan bahkan, mereka tuh nggak pernah minta dilahirkan dengan cara seperti itu. Tapi mereka mencoba berdamai, mereka menerima diri mereka. Dan lo menganggap itu sebuah lelucon. Kan sakit jiwa gitu. Ada banyak kok cara untuk lo viral. Contohnya misalkan lo dengan cerita, atau misalkan jadi food vlogger, atau nge-branding diri lo di social media sebagai orang yang suka nge-spill barang lucu. Banyak, gak perlu dengan menghina orang. Please, stop menormalisasi hal-hal bodoh semacam ini.